Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surga adalah tempat akhir kehidupan umat manusia yang digambarkan penuh rahmat dan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan tempat tersebut kepada orang-orang pilihannya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut termaktub dalam Al-Quran. Mahir Ahmad As-Sufi dalam kitabnya Jinanul Khuldi merinci ada 14 golongan yang dijanjikan masuk surga menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Berikut ini orang yang dijanjikan masuk surga. Yang pertama, orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Orang-orang yang beriman dan berbuat baik menjadi salah satu golongan orang yang dijanjikan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rizki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Kedua, orang-orang yang hijrah dan berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang dijanjikan masuk surga lainnya adalah orang-orang yang hijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Siapapun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat At-Taubah ayat 22-23. Ketiga, orang-orang yang bertaubat dan tidak menyembah setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertaubat dan menjauhkan diri dari menyembah setan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembah dan kembali bertaubat kepada Allah, bagi mereka berita gembira, maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Quran Surat Az-Zumar ayat 17. Keempat, orang-orang Islam yang beriman terhadap ayat-ayat Allah. Orang-orang Islam yang beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendapat janji masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dikatakan kepada mereka, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini, kiamat, dan tidak pula kamu bersedih, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang muslim. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasanganmu, dalam keadaan dibahagiakan. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 68-70. Kelima, orang-orang yang tulus beriman kepada Allah. Surga juga terbuka bagi orang-orang yang tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bersandar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Akan tetapi hamba-hamba Allah yang terpilih, karena keikhlasannya, mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Quran Surat As-Saffat ayat 40-43. Keenam, orang-orang yang konsisten beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang konsisten beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Al-Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Mereka itulah para penghuni surga dan kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Ketujuh, orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapat balasan surga. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridho Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran ayat 15. Kedelapan, orang-orang yang diusir dan disakiti di jalan Allah. Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan disakiti di jalan Allah juga akan mendapatkan balasan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalanku, berperang dan terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah lah ada pahala yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 195. Kesembilan, orang-orang yang bangun malam untuk zikir dan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala turut menjanjikan surga bagi orang-orang yang menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur karena bangun malam untuk zikir dan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lambung tubuh mereka jauh dari tempat tidur untuk salat malam, seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya dan penuh harap akan rahmatnya, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa macam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17. Kesepuluh, orang yang menjaga sholat, kemaluan, amanat, dan menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11, bahwasanya orang yang menjaga sholat, menjaga kemaluan, menjaga amanat, meninggalkan aktivitas yang sia-sia, dan yang menunaikan zakat akan mendapat balasan surga. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat,
dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka, orang-orang yang memelihara salat mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Yang ke-11, para kekasih Allah. Orang yang mendapatkan janji Allah untuk masuk surga lainnya adalah para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi para wali Allah itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pula tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat ketetapan dan janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Quran Surat Yunus ayat 62-64. Ke-12, orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala juga membukakan surga bagi orang-orang yang beriman pada hari akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22. Ke-13, orang-orang yang sabar, berbuat karena Allah dan menginfakkan rezekinya. Orang-orang yang sabar, berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau menginfakkan sebagian rezekinya, kelak akan mendapatkan balasan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang bersabar demi mencari keridhaan Tuhan mereka, mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 22. Yaitu surga-surga Ad-Din. Mereka memasukinya bersama orang saleh dari leluhur, pasangan-pasangan, dan keturunan-keturunan mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23. Malaikat berkata, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Ke-14, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang dijanjikan masuk surga lainnya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Hal ini bersandar pada firman Allah, siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69.